Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk mengkaji dan mengaji. Malam hari ini saya akan menyampaikan tentang ayat-ayat mukjizat yang ada pada diri manusia. Mungkin ini nanti akan sampai berminggu-minggu. Itu terinspirasi oleh pertanyaan Pak Arbu kemarin. Yang tentang penciptaan manusia. Nanti saya akan secara detail mulai dari awal nih, pelan-pelan, buat ternyata bisa ngejar-ngejar toh. Kita pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idz qala, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada lil malaika. Wa idz qala rabbuka lil malaika, sesungguhnya ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima', mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah atau surat yang kedua ayat 30. Bapak dan saudara-saudara, di satu ayat niki banyak sekali maknanya. Yang pertama, jadi sebelum menciptakan Adam, yang kemudian Adam itu mempunyai keturunan kita semuanya nih sampai akhir nanti. Niku pengumuman. Pengumuman kepada siapa? Pengumuman kepada makhluk-makhluk terdahulu. Makhluk-makhluk terdahulu itu ada malaikat dan ada jin. Nah, nanti salah satu jin itu kualitasnya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Tapi niku mungkin bandul jadi iblis. Nah, niku. Jadi di jamaah para malaikat dan jin niku ada jin yang paling tinggi ilmunya, tetapi ternyata ketinggian ilmunya itu tidak didasari dengan keikhlasan, masih ada kesombongan yang kemudian itu membandul menjadi iblis niku. Nah, pengumuman kepada mereka. Nah, mereka niku menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima', mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya di bumi dan menumpahkan darah. Pun terbukti nggih, manusia kan nggih ngerusak bumi, perang, menumpahkan darah dan seterusnya. Jadi malaikat dan jin pada waktu itu sudah mengerti bahwasannya makhluk yang namanya Adam dan keturunannya itu berpotensi untuk merusak dunia dan juga berperang antar sesamanya.
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal nggih, dalam tanda kurung padahal kami niki lho ya Allah, makhlukmu yang sudah ada niki sampun berbakti kepadamu dengan mengucapkan pujian dan memuji engkau dengan kemahasucian. Ternyata Allah jawabnya ngeten iki. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang tidak diketahui? Di antaranya. Ternyata manusia itu potensinya sangat tinggi sekali. Di antaranya ada yang melebihi mereka semua. Sampai-sampai yang melebihi malaikat, melebihi jin, manusia yang paling kita teladani ya, Rasulullah. Buktinya nopo? Napa Pak buktinya? Buktinya pada waktu Mi'raj hanya Rasulullah yang bisa sampai paling dekat kepada malaikat Jibril pun itu yang ngantar waktu itu yang ngawal kan melalui langit-langit itu Pak. Ada pertanyaan, ketemu juga para nabi. Malaikat Jibril niku pada tahap paling atas mau mendekat paling dekat kepada Allah niku nyerah. Kalau saya mendekat lagi hancur saya. Niku malaikat Jibril. Dan kemudian yang mampu mendekat sangat dekat dengan Allah adalah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku berarti di antara yang tidak diketahui itu adalah ternyata manusia yang mempunyai nafsu yang menggoda manusia untuk berbakti kepada Allah. Kalau berhasil niku bandulnya niku langsung ke atas jadi lebih sangat baik. Termasuk Rasulullah. Sementara malaikat yang mboten gadai nafsu nggih datar mawon. Jin yang punya nafsu niku jin yang jelek ya, termasuk iblis niku. Jin yang jelek, iblis itu kan tinggi tapi karena punya nafsu dia juga bisa terjatuh sampai paling bawah bahkan terlaknat sampai akhir zaman. Ini sebelum penciptaan Nabi Adam pun diumumkan. Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, khalifah di dalam ayat itu, khalifah di dalam ayat 30 surat Al-Baqarah tadi kan qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, khalifah niku nopo? Khalifah niku Siti Khalifah ya sana yang jelas gitu. Tapi itu dijadikan nama yang dengan harapan mempunyai kehendak baik orang yang memberi nama niku. Orang memberi nama kepada anak-anaknya niku kan kehendaknya kayak Pak Ilham berarti agar sering dapat ilham. Maksudnya kayak saya Lukman ya agar mudah-mudahan seperti Lukman dalam Al-Qur'an. Lukman dalam Al-Qur'an itu yang di surat Lukman niku maksudnya ngoten. Maunya bapak dan ibu kula mbah kula ngoten. Suruh ya. Kula mboten ngerti artine niku. Nah, niku namanya nama itu sebetulnya diberikan oleh orang tua adalah juga bagian dari doa. Jadi paling enggak juga diingatkan ya rek jenengku Lukman kok yo ora dekati yang diharap orang tua kan maunya begitu. Nah, khalifah Bapak di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tadi dalam sebuah tafsir niki tafsir Jalalain disebutkan yang namanya khalifah itu adalah yahlifuni fi tangfiti ahkami fiha wa huwa adam. Nah, yang mana khalifah itu bertugas mewakili aku, mewakili Allah. Jadi tugas khalifah itu adalah mewakili Allah dalam melaksanakan hukum-hukum dan peraturanku kepadanya, yaitu Nabi Adam. Sekali lagi,
Yang namanya khalifah itu adalah yang mewakili Allah dalam melaksanakan hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah di muka bumi. Makanya manusia itu berpotensi untuk memimpin gajah mawon dipimpin menungso saged to. Macan nggih saged, kethek nggih saged. Lah jin niku dipimpin menungso nggih saged. Nah, Nabi Sulaiman niku kan anak buahnya ada yang jin juga. Jadi potensi manusia niku sangat besar sekali. Potensi nek mboten dikembangaken nggih. Iya, nggih. Nyelendrep mboten ber Oke, Bapak dan saudara-saudara, di dalam Quran surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 59 dijelaskan bagaimana proses penciptaan yang tahap pertama. Nanti ada 6 tahap penciptaan manusia pertama atau Nabi Adam. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam lah niki di dalam ayat. Allah menciptakan Adam dari tanah. Bahasa tanah di sini turab. Bahasa Al-Qur'annya turab. Mengapa? Nanti itu ada bahasa yang lain yang sepertinya kok sama maknanya tanah tapi spesifik. Niku prosesnya. Jadi di sini yang pertama, tahap pertama itu Allah menciptakan Adam dari tanah. Tanah niku umum bahasanya turab. Nah, pada tahap kedua niku di dalam Quran surat Shot atau surat yang ke-38 ayat 71. Pak, kok mboten diurut mawon ya? Niki pernah saya dapatkan ilmunya dari Profesor Jaini Dahlan. Ayat 71. Profesor Jaini Dahlan itu adalah ketua timnya, termasuk di dalamnya Gus Baha, yang kemudian membuat penerjemahan Al-Quran. Yang versi yang kalau di medsos niku terjemahan yang di Taskheh Gus Baha. Itu terjemahan UII. Sebetulnya ngoten awal. Nah, Bapak-bapak niki dijelasaken oleh Profesor Jaini Dahlan. Nopo pertanyaan ada salah satu peserta yang waktu itu saya panitianya dan kebetulan saya merekamnya di tahun 2011 atau malah sebelum itu. Ya, sebelum populer HP yang enak-enak buat ngerekam nih waktu itu HP Nokia kan sakit merekam tapi kecil sekali gitu. Tapi alhamdulillah saya dapat. Waktu itu jawabannya mengapa Al-Qur'an tidak disusun sebagaimana buku bab 1, bab 2, bab 3 urut. Kok Al-Qur'an proses penciptaan manusia pertama kok mboten diurut mawon, dijelaskan. Kok mboten ngoten alasannya waktu itu beliau menjawab, Al-Qur'an itu adalah bagaikan hutan. Yang kalau kita mendekatinya dari awal dari pinggir ke dalam maka akan semakin menarik dan semakin banyak yang akan kita ketemukan. Bisa jadi kita menemukan di pinggir hutan itu ada jati. Bagus jati ini. Nanti di dalam ada jati yang lebih bagus lagi. Jadi tingkat itu adalah memotivasi manusia agar menggali Al-Quran dan kemudian betul-betul kagum dengan Al-Quran. Orang yang kagum dengan Al-Quran pun banyak sekali. Dan orang yang nuwun sewu di Belanda niku ada anggota parlemen yang awalnya itu betul-betul ingin menggali Al-Quran untuk menjelekkan Al-Quran. Yang terjadi apa Pak? Berbalik malah masuk Islam. Dan itu tidak sekali dua kali kasus seperti itu. Mereka yang ingin memadamkan cahaya Islam, bahasa kerennya tapi niku bahasa Al-Quran ya, ingin memadamkan cahaya Al-Quran, tapi Allah akan membuat cahaya Al-Quran, cahaya Islam itu akan terus berbenah. Nyatanya
orang yang masuk Islam niku pergerakannya sangat lebih cepat daripada agama-agama yang lain. Salah satunya di Indonesia. Niku dikagumi betul-betul oleh orang luar negeri. Kok iso dalam waktu hanya sebentar niku. Itu termasuk para jasanya para ulama-ulama terdahulu yang kita kenal dengan sebutan wali songo. Nah, di dalam Quran surat Shad atau surat ke-8 ke-38 ayat 71 ini disebutkan qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaron min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Tapi bahasanya yang tadi, Pak, yang di surat Al-Baqarah niku turab. Saya niki tin. Beda nggih, sanes buatin niki. Nah, min itu adalah dari tanah. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya Bapak-bapak, tin itu adalah jika turab itu murni tanah, maka tahap kedua niku tanah yang dicampur air. Niku namine tin. Berbeda dengan yang awal. Kalau turab itu adalah sebutan umum tanah, nah niki mulai spesifik pengerjaannya tanah yang dikasih air. Nah, niku tasik lumpur. Nah, kira-kira kinten-kinten kira-kira berikutnya nopo? Tanah dikasih air gitu bentuk toh. Nah, niku pada tahap ketiga. Nah, tahap ketiga niku bahasanya niku di dalam Quran surat As-Saffat atau surat yang ke-37 ayatnya 11 ditambah min tinil lazib. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Nah, makna lazib niki salah seorang ulama yang namanya Imam Rohib Al-Asfihani menjelaskan bahwa arti kata lazib adalah tanah yang sudah mengeras. Tanah umum, tin menjadi dikasih air, lembek tadi. Kalau sudah mengeras berarti seperti tadi niku lempung yang mengeras. Niku tahap ketiga. Tahap yang keempat niki di dalam Quran surat Al-Hijr atau surat yang ke-15 ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalin min hama'im masnun Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi makna min solsolim min hammaim masnun itu adalah tanah liat yang sudah dikasih bentuk. Nah, proses teman. Kalau kita hanya membaca satu terus satu lagi, ini kok gak konsisten ya Al-Quran. Jadi dari tanah, turab, terus tin lazib. Sing endi to sing bener? Ternyata itu menunjukkan proses sebuah ketelitian. Ada proses-proses yang berjalan. Oke, niki fase yang keempat. Tanah kering yang dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Berikutnya tahap yang kelima itu adalah khalaqal insana min shalsali kal fakhar. Jadi sol tanah yang kering tadi tapi kal fakhar seperti tembikar. Diberi bentuk seperti tembikar. Nek bayangaken niku kan kayak dibong, Pak. Nggih ta? Kayak genteng niku kan prosesnya hampir sama niku. Kalau diurut, diakhiri dibakar. Nah, sehingga niku sol niku kalau menurut Imam Baidawi di dalam kitabnya Anwarut Tanzil wa Asma'it Ta'wil. Khalaqal insana min sholsoli kal fakhor, tanah kering yang memiliki suara kalau diketuk. Karena napa? Karena di dalamnya kosong. Seperti kemarin saya ceritakan, niku pernah sebelum dikasih ruh, niku damel dolanan
mainan iblis, jin niku wau, rasa sana kemari. Makanya apal banget. Jenengan sudah pernah masuk ke dalam diri sendiri? Nggak pernah toh? Lah, nggak pernah tapi dengan sekarang kemajuan kita itu sudah tahu bahwa ada darah yang mengalir, ada urat, ada saraf, ada daging, ada darah mawon enten pun pinten jenisnya. Darah merah, darah putih, trombosit. Nah, ini sing kertas Pak Depan. Napa? Darah muda. Oke. Dan itu lubang-lubang di mana itu bisa diketahui oleh iblis itu dan mungkin ditular-tularkan kepada anak-anak. Maka Nabi Adam juga memperingatkan anak-anaknya kan untuk selalu taat kepada Allah. Seperti kemarin saya jelaskan ada unsur air, ada unsur udara, ada unsur api kan ternyata manusia. Dan nyatanya kalau dari proses ini kalau kita ambil kesimpulan dari beberapa seperti tembikar itu kan berarti ada api yang mengeringkan. Nah, ini tahap terakhir. Ini yang paling mulia. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya tadi itu dari beberapa tahap itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan ke dalam yang tadi dibentuk itu ruh ruh ciptaanku, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Tunduklah kamu itu adalah segolongan malaikat dan jin. Apa yang menyebabkan Nabi Adam kemudian Allah memerintahkan yang lain sujud? Ruh. Nah, ruh niku nopo di dalamnya? Menurut beberapa ulama, ruh niku sebutan ruh ini bukan nyawa yang memberi hidup. Lain. Niki ruh adalah potensi di dalam diri kita yang pernah ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum? Kita semua waktu itu di alam ruh niku jawab, qalu bala syahidna. Nggih, ya Allah, panjenengan adalah Tuhan. Maka orang-orang Jawa, yang biasanya nopo namine yang kemudian sampai kemudian ujungnya itu dinamakan mati sakjeroning urip itu adalah untuk mencari pengenalan terhadap ruh yang pernah bersaksi bahwa Allah lah Tuhan kita, Tuhan ruh. Itu jan-jane ngoten. Di tengah-tengah proses menuju sana godaane kathah. Termasuk diantaranya dikenalke karo dunia jin. Nah, kenalan karo dunia jin umpamanya kenal kanca deleke duit ya. Ya jin nggih saged, Pak. Nyolong duit beli-beli ya. Ngoten. Nah, biasanya ada yang tergoda di situ berhenti napa? Legi ya. Duit legi banget ya nyenengke. Pentali perjalanannya bahwa itu adalah mati sakjeroning urip, itu adalah mencari ruh yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu berarti ada 6 tahap di dalam penciptaan manusia pertama. Nanti kalau manusia berikutnya niku dari saripati tanah. Saripati tanah menjadi sperma. Kan? Sperma ketemu ovum. Ketemu ovum jadi zigot. Nah, itu dijelaskan nanti secara terperinci juga oleh Al-Quran. Yang itulah yang kemudian oleh Profesor Kate Moore yang kemarin Pak Misbah yang googling, lupa nama. Profesor Kate Moore itu profesor di dalam bidang embriologi. Setelah meneliti ternyata
Al-Quran luar biasa. Proses perkembangan janin atau embrio itu ternyata sangat teliti sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan dia langsung masuk Islam. Karena apa? Nggak mungkin ini diciptakan oleh manusia di zaman tahun 600 sampai 700-an. Nggak mungkin. Nggak ada mikroskop. Apalagi yang melihat kandungan ini apa? USG ini alatin apa, Pak? USG. Belum ada. Kok wis kalau seandainya ada pun dibuka, nopo nggih seteliti itu? Kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Manusia bisa melihat ketelitian itu. Karena nopo zigot nggih namine niku. Pertama kali setelah bertemunya sperma dengan ovum itu kan kecil sekali. Lah seandainya dibelek pun orang nggak tahu. Tapi kok ini kok teliti banget. Nah, profesornya satu tunduk napa? Al-Qur'an. Itu memang bener-bener gawenane sing gawe manusia, yang gawe alam semesta. Nah, niku saya lanjut minggu depan penjelasan tentang yang sudah di dalam rahim penciptaan manusia yang sekarang ini kan tadi Nabi Adam. Intinya ada 6 tahap di situ, ada turab, ada tin yang sudah mengeras, yang seperti tembikar, yang dibentuk, kemudian dimasukkan ruh. Ruh itulah yang menyebabkan makhluk-makhluk lain, termasuk malaikat dan jin, itu tunduk kepada manusia. Nah, potensi ruh itulah yang sebetulnya sedang kita cari. Bahkan belajar kita Al-Quran, belajar kita apapun itu sebetulnya itu adalah mendekati pengenalan kita terhadap ruh kita. Itu yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga orang kalau sudah ketemu, kenal dengan ruh niku, melihat, mengenal nih, kalau melihat bahasanya nggak mungkin gitu. Mengenal seperti kita mengenal diri niku kan sanes melihat toh. Mengenal diri, oh saya niku rada nesuan. Oh saya itu malesan. Oh saya itu wis pokoke macam-macam. Lumo sing apik lumo, terus sing apik sumeh dan macam-macam niku. Niku kan mengenal, sanes melihat. Begitu juga dengan pengenalan terhadap roh niku kalau sangat dikenal itu adalah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka proses-proses yang dilalui oleh orang-orang yang mencari itu dalam pengertian seperti nuwun sewu seperti yang dilakukan para Buddha niku, para biksu niku biasanya boten sampai nuwun sewu nggih, boten sampai ke sana sehingga la ilaha illallahnya boten. Di antaranya napa? Nah, aku wis tenang. Tenang. Nah, itu namanya nafsul mutmainnah nggih. Tapi nafsul mutmainnah itu pun masih dijelaskan oleh Allah. Kalimatnya kan gini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah jiwa tenang, tapi kalau tidak kembali pada Tuhan, maka ya dia tidak jadi orang muslim seperti itu. Makanya orang yang jiwa tenang itu kita temui tidak hanya orang Islam. Tetapi orang Islam yang jiwa tenang itu hendaknya kembali kepada Tuhan, artinya berbakti kepada Allah. Nah, biasanya macete ngene mriku. Sing sok semedi-semedi niku hening dan yang lain-lain. Kadang-kadang godaane nggih ngoten niku, kadang-kadang wis tenang, wis merasa seneng, padahal sejatinya yang dicari bukan tenang itu. Tapi karena tenang itulah orang bisa mengenal Tuhan. Insyaallah minggu depan akan kita lanjut bagaimana perkembangan perkembangan embriologi mulai bertemunya ovum dan sperma. Nah, Bapak matur nuwun malam hari ini dan seperti biasanya saya nyuwun pamit nggih Pak. Nabi nggih. Untuk kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok minggu depan bisa maju jamnya, Pak.